Ibu kalau punya banyak duit, ibu mesti pikirkan untuk akhirat. Karena kalau tak berpikir untuk akhirat, nanti duitnya akan dipikirkan untuk beli tas baru, baju baru, mobil baru, branded. Apalagi sekarang orang semuanya flexing. Yang ditonton bini artis, anak artis, cucu artis, oma artis, nenek artis. Maka kepala kita ini mesti dipikirkan untuk agama. Kepala saya ini sekarang berpikir cemana masjid selesai, cemana asrama selesai, supaya pindah dari sini ke masjid, pengajian sore tak panas-panas lagi. Udah 3 tahun dah kita udah ngaji sini. Mudah-mudahan 2024 ini selesai, pindah kita ke masjid. Karena kalau tak gitu kepala saya ini berpikir macam-macam tentang dunia. Fa'idha faragta fansob. Kalau selesai dari satu masalah, fansob, cari masalah yang baru. Tapi masalah agama, jangan masalah dunia ini. Kalau dunia ini tak pernah selesai dunia ini. Kapan selesainya masalah dunia ini Pak Ustadz? Kiamat. Baru selesai masalah dunia ini. Sekarang muncul pula masalah pilpres. Habis pilpres ini, putaran kedua. Habis putaran kedua, pilgub pilkada. Habis pilgub pilkada, datang COVID-21. Mana pernah selesai masalah dunia ini? Saya Pak Ustadz nantilah ikut pengajian kalau udah selesai masalah. Sekarang anak saya sekolah. Nanti insya Allah kalau dia kuliah selesai masalah. Pas kuliah dia makin besar masalah, biaya kuliah makin tinggi. Nantilah Pak Ustadz kalau dia udah nikah selesai, biaya nikah sewa hotel lagi. Nantilah kalau udah punya anak selesai nih Pak Ustadz. Rupanya anak itu menikah, punya anak, bertambah pula beban kita. Dititipkannya pula anaknya itu ke kita. Betul tak yang saya cakapkan? Nah, mengaku semua orang nih. Jangan pernah kalian pikir masalah ini selesai. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan hadis nomor 263. Qala al-musannifu rahimahullah. Imam Al-Hafiz Al-Munziri berkata, bisanadihi, dengan sanadnya. Sanad artinya silsilah periwayatan. Ustaz Somad dapat dari mana? Dari guru saya. Guru Ustadz dapat dari mana? Dari gurunya. Itu namanya sanad. Wa an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi namanya Abu Hurairah radhiyallahu an, Allah meridainya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Dirhamun, 1 dirham. Sabaqa, lebih mendahului. Mi'ata alfi, mi'ata 100, alfi 1000, mi'ata alfi 100.000. 1 dirham dengan 100.000, mana yang banyak? Memang kalau kepanasan ini payah ngitung memang. 1 dirham dengan 100.000 dirham, mana yang banyak? 100.000. Tapi kata Nabi, sabaqa dirhamun, 1 dirham, sabaqa, bisa mendahului, mengalahkan mi'ata alfi dirhamin, mengalahkan 100.000 dirham. Loh, kok bisa? Dirham itu apa? Dirham itu duit logam, terbuat dari perak, namanya dirham. Kalau terbuat dari emas namanya dinar. Ketua Yayasan Tabung Wakaf Umat namanya Ustadz Al-Nof Dinar, berarti dia punya duit emas. Tak ada duit kertas zaman dulu.
Duit kertas yang pertama kali membuat Amerika. Karena takut emas dipakai rusak. Alat tukar itu berubah jadi kertas sejak Amerika punya. Dulu pakai barter. Asam di gunung, garam di laut. Orang gunung gak punya garam. Macam mana kita mau beli ikan? Saya orang gunung bertanam ubi. Pergi ke pantai beli ikan. Tak ada duit. Maka pakai cara barter. Lalu kemudian berkembang teknologi pakai duit. Duit emas namanya dinar. Sekeping duit dinar itu beratnya 4,25 gram. Ingat tuh. 4,25, 4,25, 4,25, 4,25. Siapa yang punya 20 keping? Siapa yang punya 20 keping? Wajib zakat 2,5%. 4,25 kali 20 keping. Berapa? 85 gram. Itulah asal nisab zakat. Siapa yang punya pendapatan 85 gram dalam 1 tahun kena zakat 2,5%. Jamaah bingung. Dari mana dapat 85 gram? Zaman Nabi kan tak ada gram-gram. Ternyata digali tanah-tanah itu ketemu duit dinar. Ditimbang 1 kepingnya 4,25 gram. Kali 20 keping. Sama dengan 85 gram. Sekarang tak pakai emas, diduitkan. 85 gram emas itu sekarang kalau dirupiahkan, 1 gram 1 juta, 85 gram berarti 85 juta. Ibu yang berpenghasilan setahun 70 juta, kena apa tidak? Tak kena, karena di bawah 85. Kalau penghasilannya 87, kena, karena di atas 85. Dari mana datang angka 85? Dari 4,25 kali 20. Ingat baik-baik, ini nanti keluar dalam UAS ujian akhir semester. Itu dinar. Kalau dirham, 1 keping duit dirham itu 2,957. Kalau payah ngingatnya 3 gram. 1 dirham 3 gram. Berapakah 1 keping dirham itu sekarang? 1 gram perak. Saya tanya sama tukang cincin. Berapa 1 gram perak? 70.000. 1 keping itu 3 gram. Berarti 1 keping berapa kalau dirupiahkan? 210.000. Beda sama dinar. Kalau 1 keping dinar 4,25. Berarti kalau dirupiahkan 4.250.000. Ini berefek kalau salah hitung waktu menimbang rambut anak. Anak lahir, dicukur rambutnya, ditimbang, bersedekah seberat dinar apa seberat dirham? Salah dengar. Seberat dinar Pak Ustadz. Lahir anak tu gondrong. Ya kalau rambutnya tipis. Rambutnya panjang. Kalau dinar emas. Kalau dirham perak. Nah, dalam hadis ini yang disebut dirham apa dinar? Dirham. Katanya 1 dirham mengalahkan 100.000 dirham. Kok bisa? Ini penjelasannya. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Sahabat pun bingung, sahabat bertanya. Bagaimana itu bisa terjadi? Qala Rasulullah menjawab, rajulun lahu malun katsirun. Ada orang yang punya harta banyak, kasir banyak. Akhadha min urdihi mi'ata alfi dirham. Diambilnya dari hartanya itu 100.000 dirham. Tasaddaqa biha, bersedekah dia.
Dia memang orang kaya, duit dia banyak. Dibukanya petinya, diambilnya 100.000 dirham. Sedekah dia. Tapi ada rajulun laisa lahu illa dirhamani. Ada seorang, dia tak kaya, dia cuma punya duit 2 dirham. Fa akhadha ahadahuma, diambilnya 1 dirham, fatasaddaqa bihi, diambilnya 1 dirham dia sedekah, yang 1 dirham lagi untuk makan. Mana yang lebih banyak? Yang 1 dirham atau 100.000? Nyambung atau tak nyambung? Paham atau tak paham? Satu orang santri, oh paham, jelaskan dulu. Satu orang. Kenapa yang 1 dirham itu lebih banyak daripada 100.000 dirham? Kenapa 1 dirham itu mendahului, mengalahkan 100.000 dirham? Nah, ceritakan dulu, biar didengar ibu-ibu ini. Jelaskan dulu detailnya, cemana ceritanya. Cemana ceritanya? Ceritanya orang, ada kau tengok santri pesantren Az-Zahra, ada, pernah orang itu bercakap? Enggak. Diam aja, sebenarnya diam aja. Orang ibu-ibu ini mau dengar juga. Paham tak kalian hadis tadi? Apa pahamnya? Ceritakan. Biar didengar ibu-ibu ini. Kalau banyak berbagi, biasa. Orang kaya, 1 peti duit dia, diambilnya 100.000. Biasa. Tapi ada orang cuman punya 2 keping, sekeping untuk makan dia, sekeping dibagi. Itu luar biasa. Paham ibu penjelasan dia? Kata ibu, lebih paham pula kami dia daripada Ustaz lagi. Ustaz bercakap lama kali kami tak paham. Dia bercakap sikit aja, paham kami Pak Ustaz. Doakan anak-anak santri ini supaya, tunggu dulu, belum kusebutkan lagi. Cepat aja nih, amin, amin, amin. Supaya mereka hafal Quran, paham Quran. Nah, itu. Mentang-mentang mau 14 Februari ini, amin, amin, amin. Jangan sampai tak mencoblos. Karena nama ibu beserta kertasnya sudah ada di TPS. Kalau tidak dicoblos akan dilobangi orang. 5 yang mau dipilih. DPRD Kabupaten Kampar, DPRD Provinsi Riau, DPR RI, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Bawa paku dari rumah. Mana tahu tak ada paku disiapkan orang itu situ. Cucuk sanggul, ambil cucuk. Hah? Rambatan, batu sangka. Oh, pulang ke kampung. Pulang Basamo. Insya Allah. Salame, pai salame pulang. Jadi kalau ada orang kaya bersedekah banyak, itu biasa. Tapi kalau ada orang duitnya 10.000, 5.000 bersedekah, 5.000 untuk lontong sayur pagi. Luar biasa. Saya tinggal di asrama, waktu di Mesir. Asrama ini kamarnya 3. Kamar yang depan ini saya dengan Ustadz Misran. Kenal Ustadz Misran? Pimpinan Pondok Pesantren Aufia di Rumbai. Kamar yang satu lagi, orang Jawa. Sama Ustadz Muhammad Abdi, anak Buya Bahtiar Daud. Yang kamar satu lagi, orang Moro, Filipina. Namanya Asnawi. Sama orang Thailand. Jadi satu rumah tuh 4 negara kan. Jadi saya jadwal masak hari itu. Saya buka buku belanja, saya tengok tinggal 10 pon lagi. 10 pon itu sekitar 50.000 rupiah. Alhamdulillah 10 pon. Mau beli beras sore. Sore pas saya mau masak, saya buka buku tuh. Tak ada duit tuh lagi. Mengadu saya ke Ustadz Misran. Dia ketua rumah. Bang, dia angkatan 94, saya 98. Bang, aku mau masak, duit tak ada. Apa mau kita beli? Tadi siang nampak aku masih ada 10 pon.
Kata dia, ku pinjamkan sama orang. Kenapa bang pinjamkan? Makan apa kita? Kita masih ada makruna. Makruna itu mie Spanyol yang besar-besar macam usus ayam. Kita di lemari masih ada makruna. Kawan kita itu tak ada sama sekali. Lama saya terdiam. Akhirnya kami masaklah makruna itu, tak makan nasi. Mereka udah lama di Mesir, makan gandum itu biasa. Saya kalau tak makan nasi tak bisa. Saya kalau makan gandum tuh perut saya kenyang, tapi otak saya tak bisa bekerja. Tak biasa. Dari kecil makan nasi. Ibu kalau anak-anak nih kalau bisa jangan dibiasakan makan nasi. Supaya nanti kalau dia kuliah ke Eropa, ke Arab, dia biasa makan roti. Biasakan makan roti. Kalau mau tak mau keluar banyak duit, biasakan makan rumput. Masalah kita, dari kecil dibiasakan makan nasi. Pagi nasi, siang nasi, malam nasi. Makan mie pun pakai nasi. Tiba-tiba setelah kita tua, dilarang makan nasi. Boleh makan nasi. Jumpa saya sama sepupu saya. Saya kasih sotong, tak mau. Saya kasih udang, tak mau. Saya kasih kepiting, kata dia kolesterol. Saya bilang dulu kita waktu kecil, makan udang kecil pun payah. Sekarang udah ada duit makan udang besar nih, kenapa tak dimakan? Kolesterol. Makan aja, tak ada kolesterol tuh saya bilang. Dimakannya, habis itu baru kumat kolesterolnya. Apa kata dokter? Kambing mengandung kolesterol. Mana ada kambing mengandung kolesterol? Yang ada itu kambing mengandung anak kambing. Sekolah sampai S1 tuh 14 semester. Diajarkanlah pula kambing mengandung pembodohan. Jadi jelas tadi bahwa yang dilihat bukan angkanya, tapi kenapa orang itu sampai bisa mengalahkan hawa nafsunya, padahal dia tak punya apa-apa. 2 dinar cuman dia punya. 1 dinar untuk makan, 1 dinar untuk sodako. Itulah yang hebat, luar biasa. Mudah-mudahan ibu termasuk orang yang bisa mengalahkan hawa nafsu. Ibu kalau punya banyak duit, amin. Dari bunyi aminnya macam tak yakin. Ibu kalau punya banyak duit, ibu mesti pikirkan untuk akhirat. Karena kalau tak berpikir untuk akhirat, nanti duitnya akan dipikirkan untuk beli tas baru, baju baru, mobil baru, branded. Apalagi sekarang orang semuanya flexing. Yang ditonton bini artis, anak artis, cucu artis, oma artis, nenek artis. Maka kepala kita ini mesti dipikirkan untuk agama. Saya, kepala saya ini sekarang berpikir cemana masjid selesai, cemana asrama selesai, supaya pindah dari sini ke masjid, pengajian sore tak panas-panas lagi. Udah 3 tahun udah kita udah ngaji sini. Mudah-mudahan 2024 ini selesai, pindah kita ke masjid. Karena kalau tak gitu kepala saya ini berpikir macam-macam tentang dunia. Fa'idha faragta fansab. Kalau selesai dari satu masalah, fansab, cari masalah yang baru. Tapi masalah agama, jangan masalah dunia ini. Kalau dunia ini tak pernah selesai dunia ini. Kapan selesainya masalah dunia ini Pak Ustadz? Kiamat. Baru selesai masalah dunia ini. Sekarang muncul pula masalah pilpres. Habis pilpres ini, putaran kedua. Habis putaran kedua, pilgub pilkada. Habis pilgub pilkada, datang COVID-21. Mana pernah selesai masalah dunia ini? Saya Pak Ustadz nantilah ikut pengajian kalau udah selesai masalah. Sekarang anak saya sekolah. Nanti insya Allah kalau dia kuliah selesai masalah. Pas kuliah dia makin besar masalah, biaya kuliah makin tinggi. Nantilah Pak Ustadz kalau dia udah nikah selesai, biaya nikah sewa hotel lagi. Nantilah kalau udah punya anak selesai nih Pak Ustadz, rupanya anak itu menikah, punya anak, bertambah pula beban kita. Dititipkannya pula anaknya itu ke kita.
Betul tak yang saya cakapkan? Nah, mengaku semua orang nih. Jangan pernah kalian pikir masalah ini selesai. Kalian yang santri ngapal Quran, kalian pikir, ini aku susah di pondok nih, nanti kalau tamat ditanyalah ibu-ibu nih. Dunia ini bukan makin tua kita, bukan makin hilang masalah, makin banyak masalah. Ya kan, Bu? Tengok. Kalian cuman yang kalian pikirkan makan kalian. Itu pun yang dimasakkan. Tapi kalau udah ibu nih, makan laki lagi, makan anak lagi, dibuatkan teh katanya kurang manis, ditambah gula katanya terlalu kemanisan. Mau dibuangkan takut mubazir, mau dikasihkan ke dia mukanya macam jeruk perut dipijak gajah. Dan pikir enak hidup ini. Kok gitu mati aja lah Pak Ustaz. Jangan. Tak boleh kita pilih mati. Hidup ini indah bagi siapa yang menikmatinya. Kenikmatan itu bukan masa lalu. Masa lalu sudah lewat. Bukan pula masa akan datang. Masa akan datang kita tak tahu. Nikmatilah yang ada sekarang. Banyak orang tak bersyukur karena terlalu melihat masa lalu dan terlalu melihat masa depan. Maka syukuri aja yang ada sekarang. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ustaz tu bilang bersyukur, dia waktu dengar tu mengantuk. Pas pulang ditanya lakinya, apa kata Ustaz Somad tadi? Marilah kita menjadi hamba Allah yang bersyukur. Itulah akibat mengaji sambil mengantuk. Makanya kalau dengar pengajian, kalau dengar, kalau tidur. Jangan antara tidur sama jaga. Saya tak pernah marah sama jamaah yang tidur. Karena kalau jamaah itu tidur, itu artinya pengajian itu sudah masuk ke lubuk hati yang paling dalam. Rawahun Nasai, hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Nama kitabnya Sunan Nasai. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Wa Ibnu Hibban. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Wal Hakim. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Hakim. 3 imam menyatakannya sahih. Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim. Jangan ragu, hadis ini hadis sahih. Nanti kalau ada ustadz yang menyampaikan hadis, tanya dia, Ustadz, mohon maaf ya, ini hadisnya sahih, hasan, dhaif, maudhu. Kok ngetes-ngetes saya? Saya bukan ngetes, mau nanya aja Pak Ustadz. Ustadz bisa jawab apa enggak? Ngetes lah itu, kata dia. 264. An Ummi Bajid. Ada periwayat namanya Ummi Bajid, perempuan. Kenapa lah ulama itu banyak laki-laki? Siapa bilang? Nih periwayat hadis perempuan, Ummi Bajid radhiyallahu anha. Kalau perempuan radhiyallahu anha, kalau laki-laki yang ada cuma ha dan hu, tak ada he. Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Annaha qalat, dia berkata, Ya Rasulullah, innal miskina, sesungguhnya orang miskin, la yaqumu ala babi, berdiri di depan pintu rumah saya, minta makan. Fama ajidu lahu syai'an, ku cari-cari ke dapur, tak ada beras, tak ada ikan, tak ada yang bisa ku kasih untuk dia. U'tihi iyahu, kain tak ada, makanan tak ada, duit tak ada, apapun tak ada yang bisa ku kasih sama orang miskin itu. Faqala laha Rasulullah, Rasul berkata, apa kata Nabi SAW? Kalau kau tidak ada, illam tajidi, kalau tak ada, illa zilafan muharraqan, cari gandum, cari beras, cari ikan, tak ada. Yang ada cuman zilafan muharraqan, kaki kambing yang dibakar. Pernah ibu makan kaki kambing? Kaki kambing makanan yang paling termurah. Dicuci, dibasuh, dibakar, dikerok bulu kambing kulitnya itu,
itu biasanya di sop. Yang ada cuman kaki kambing yang dibakar. Fadfa'ihi ilaihi fi yadihi, maka serahkanlah itu kepada orang miskin yang tak makan itu. Artinya apa? Apa makanan yang ada di dapur, kasihkanlah kepada fakir miskin. Yang ada cuma sambal belacan, Pak Ustadz, kasihkanlah. Pakai nasi. Bukan berarti bagi orang tak suka, mungkin bau, busuk. Tapi bagi orang yang suka, jangan sampai dia balik sia-sia tak dapat apa-apa. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa sahhahahu wa Ibnu Khuzaimah, dinyatakan sahih oleh Ibnu Khuzaimah, wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Kita ngajinya sampai jam 5.30. Habis itu saya jawab pertanyaan sampai jam 6. Kertas-kertas sudah dibagi. Ibu kebetulan di rumah itu cuman ada ikan asin 1 ekor. Datanglah orang minta. Assalamualaikum Bu, aku dari pagi tak makan. Ibu kasihkan ikan asin itu atau ibu simpan? Ikan asin 1 ekor. Datang orang miskin di depan minta. Ibu kasih atau ibu simpan? Kalau saya bagi ikan asin itu 2. Kau mau ekornya apa kepala? Kasihkan dia setengah, kita setengah. Kata Nabi, ittaqin nar, jaga dirimu dari api neraka, walau bisyiqqi tamrah, walaupun sebelah kurma. Ambil kurma sebelah. Sebelah ke mulut dia, sebelah ke mulut kita. Bersedekah walaupun sikit. Maka ada ungkapan, sikit tanda teringat. Kok sikit kali kau bawa kuenya? Sikit tanda teringat. Kalau banyak, makan sendiri. Wa fi riwayatin Ibnu Khuzaimah, ada satu riwayat dari Ibnu Khuzaimah, kata dia, la tutarud disailiki, jangan tolak orang yang minta-minta. Jangan sampai dia pulang dengan tangan hampa. Apa yang ada kasih sama dia. La tarud disailaki, jangan kau tolak orang yang meminta, walau bizilafin muharraqin, walaupun hanya dengan kaki kambing yang dibakar. Ada di jalan Kamboja ini orang ngetuk-ngetuk pintu minta-minta. Ada. Kalau ada, siapkan makanan di rumah. Entah kue sebiji, supaya jangan sampai dia kecewa. Saya udah tak makan 2 hari Bu, turun saya tadi di depan, kasih dia. Alah, cuman segini, kata dia. Kau syukur kau kasih. Daripada aku kasih kau lem tikus. Kadang orang yang minta ni gitu, dia di lampu merah tu dikasih 1000, campakkannya pula. Itu sindikat. Yang di lampu-lampu merah itu sindikat. Bagaimana dia jam 5 subuh udah ada duduk di situ? Siapa ngantar dia? Nanti jam 5 sore ada yang menjemput dia. Kalau saya pejabat, saya tangkap itu semua. Letakkan di asrama PON. Di Rumbai itu kan ada asrama kosong. Masukkan situ. Suruh dia buat keset kaki. Kasih kursus menjahit. Buat baju anak-anak sekolah. Kasih dia buat kursus menjahit. Buat kursus masak. Daripada di situ menggendong anak-anak kecil. Anak-anak kecil digendong. Sindikat. Kasihan. Siapa yang bisa menyelesaikan itu? Yang bisa menyelesaikan itu pemimpin yang soleh. Mudah-mudahan kita dapat pemimpin yang soleh. Wazilaf, zilaf artinya bikasril mim, bikasril mu'jamah, zilaf. Wa fathil lam, lamnya baris atas, zilaf. Summal fa lil baqar wal ghanam. Zilaf artinya kaki lembu, bakar. Wal ghanam, kaki kambing. Kaki lembu, kaki kambing, bimanzilatil hafir lil faros. Kaki lembu, kaki kambing, kaki kuda. Yang dibakar, dikupas, isinya biasanya dibuat sop.
kuahnya itu dimakan. Bagi yang suka. Di Mesir dijual itu sup kaki kambing. Habis dimakan tuh banyak lemak-lemaknya. Saya termasuk yang tak suka makan lemak-lemak. Mbelenger kata orang Jawa. Mbelenger, ngerti bu? Mbelenger. Kalau bahasa Melayu kembang tengkuk. Tapi ada orang suka. Gazebo. Ada orang suka. Nah, kalau saya tak suka. Saya kalau makan daging mesti kering. Kalau panggang ikan dibakar kering. Kalau dibuka kulit putih tak lalu. Ikan pun gitu. Kalau pergi saya ke tempat jual ikan bakar, saya minta belah. Belah tengah tuh bang. Buat dia tipis, bakar kering. Nah, kalau pulang saya kemarin ke kampung mak saya Kenduri. Saya setiap setahun sekali pulang. Di manalah kita ngobrol bang? Saya tanya sepupu-sepupu saya. Ayo ku bawa kau naik bot 1 jam. Nanti kita sampai ke pulau tak ada orang. Di situ kita ngobrol. Naik bot kami 1 jam sampai ke pulau. Begitu kami duduk, berdatangan bot-bot lain. Berdatangan bot-bot. Kami udah mau marah. Kenapa kalian ikut kemari? Kok bisa bocor ini? Udah mau marah. Rupanya orang itu datang bawa ikan pari, bawa ikan senangin, bawa ikan gembong, bawa udang, bawa kepiting, dinyalakannya api. Tak jadi kami marah. Nyalakannya batok kelapa, diletakkannya ikan itu di atas, tup, angkat. Begitu dibuka, berdarah lagi. Tak lalu saya makan. Saya bilang, saya tak bisa makan. Saya mesti makan yang kering. Orang itu enak aja dicoleknya. Sedap Ustaz, sedap kata deh. Lain Padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain orang, lain seleranya. Tak bisa dipukul rata semua manusia. Jadi, kaki kambing yang dibakar, dibuang kulitnya, direbus, makanan paling rendah di zaman itu. Kalau ada itu di dapur, kasihkanlah. Tempat kita kalau udah punya kaki kambing, udah hebat. Itu berarti dia habis makan kambing. Tapi di Arab, makan kaki kambing tuh murah, biasa. Kita lanjutkan hadis 265. Fihi hadisu Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Fi sab'ati alladhi yudhilluhumullah fi zilli arsyih. Nanti di akhirat itu macam orang tak dapat payung. Kepanasan di akhirat itu. Tapi ada orang yang dapat naungan. Siapa dia? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin. Orang yang bersedekah. Fa'akhfaha, dia sembunyikan. Tak tahu orang lain. Hatta la ta'lama shimaluh. Sampai tangan kirinya tak tahu. Ma tunfiqu yaminuh. Apa yang dikasih tangan. Jangan gara-gara hadis sore ini ibu kok bersedekah tangan kirinya masuk kantong terus. Terus ditanya, kau kenapa kau tiap sedekah tangan kiri kau masuk? Tadi kata Ustaz Somad, bersedekahlah tangan kanan sampai tangan kiri tak tahu. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya tangan kanan tangan kiri ini kan dekat ini. Maksudnya orang dekat kita pun tak tahu. Jaga rahasia. Itu maksudnya. Saya Pak Ustadz, memang selalu saya jaga rahasia saya. Supaya orang tak tahu. Kenapa? Karena sedekah saya 2.000. Kalau 200.000 saya umumkan. Pak pengurus jangan tulis nama saya. Tulis dinding. Siapa? Hamba Allah. Rupanya 5.000 perak. Parkir aja sekarang 2 jam udah 10.000. Mau masuk surga 5.000. Hadis yang terakhir 266. Hadis 265 ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih artinya disepakati, ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis terakhir. An Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, Sana'i'ul ma'ruf, orang yang berbuat baik, taqi masari asu, menolak mati su'ul khatimah. Ibu kalau buat baik, cakap baik, niat baik, insya Allah matinya husnul khatimah.
Saya tadi pagi pergi buka handphone, dapat video orang mati sakau sedang pesta. Perempuan, anak gadis, overdosis, mati su'ul khatimah. Bagaimana supaya kita dapat husnul khatimah? Kata Nabi, sona'i'ul ma'ruf, orang yang buat baik, taqi masari as-su', selamat dari mati su'ul khatimah. Kalau ada kawan, jiran, tetangga 3 hari 3 malam tak mati-mati, bawakan daun kelor, pukulkan ke mukanya. Tetangga saya udah pukul daun kelor tak mati Pak Ustadz. Malam-malam saya bawakan batang kelor. Kalau takut anaknya tersinggung, daun kelor itu di blender, airnya diusap, jangan disemprotkan, ya, airnya usap. Air apa nih Bu? Kata dia. Diam aja lah mulut kau, usapkan ke. Kalau bertanya juga dia lagi, usapkan pula ke mulut anaknya. Kadang orang ini udah ditolong, tak tahu ditolong. Mungkin muda-mudanya dulu dia mau cantik nampak lakinya, dimasukkannya intan, dimasukkannya emas, biar supaya cantik. Pas mau mati payah, disiramkan air kelor tuh, keluarlah emas tadi. Siapa yang memasukkannya ke dalam? Jin. Berkawan sama jin. Kalau ada ibu yang dulu pernah dimasukkan, keluarkan sekarang. Balik dari sini nanti, ambil daun kelor, basuhkan ke muka. Keluar emas tuh, kasihkan ke saya biar saya jual. Ya kalau keluar segini, kalau keluar sekilo, full. Dia biasanya yang begini ini orang-orang tua-tua dulu-dulu. Kalau sekarang tak pakai emas lagi dia, pakai skincare. Muka putih, leher hitam. Wasadaqatus sirri, sedekah yang sirri, sir artinya rahasia. Sedekah yang sirri, tudfi'u ghadabar rabbi, memadamkan marah Allah. Macam mana supaya Allah tu tak marah sama kita? Sedekah diam. Wasilaturrahim, silaturrahim tazidu fil umuri, silaturrahim menambah umur. Jadi ibu kemari 4 kali. Jumat 1, Jumat 2, Jumat 3, Jumat 4. Jumat 5 ada sini. Ada Jumat 5. Jumat 5 pun datang juga. Tambah lagi subuh Rabu. Rabu 1, Rabu 2, Rabu 3, Rabu 4. Jadi kita bersilaturahim di Jalan Kamboja ini 9 kali. Jumat 1, Jumat 2, Jumat 3, Jumat 4, Rabu 1, Rabu 2, Rabu 3, Rabu 4, tambah kalau ada 5, 9 kali. Abdul Somad kasih jadwal untuk orang Jalan Kamboja sebulan sebanyak 9 kali. Cukup apa tak cukup? Cukup. Tak ada alasan orang Rimbo Panjang Jalan Kamboja. Apa itu Ustaz Somad itu? Ceramahnya ke Brunei, ke Sabah, ke Sarawak, ke Malaysia. Di Jalan Kamboja tak ada dia ceramah. Kau yang tak datang. Sudah masuk tahun ketiga kita pengajian di sini. Ibu-ibu alhamdulillah datang. Bapak-bapak datang. Walaupun pengajian ini pengajian ibu-ibu. Makanya bapak-bapak itu tak dapat tempat duduk. Duduk di situ. Rawahu Tabrani, hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani bisanadin hasan. Sanadnya hasan. Sanadnya sanad hasan. Sahih hasan. Di bawah sahih hasan. Itulah hadis kita. Selanjutnya pertemuan Jumat bulan Maret nanti 267.